Mungkin beberapa hal mungkin bisa jadi referensi buat Ibu dan teman-teman bahwa Kepri ini Bu, Batam dan Bintan ini memang dua pulau besar yang intensitas pemerintahan dan aktivitas sosial ekonominya tinggi. Di Pulau Bintan itu ada 3 pusat pemerintahan. Ada pusat pemerintahan provinsi, pusat pemerintahan kota Tanjung Pinang, dan pusat pemerintahan Kabupaten Bintan. Di Batam itu ada, di Bintan juga ada kawasan ekonomi khusus yang hari ini perkembangannya paling maju dibandingkan KEK yang lain. Karena sudah hampir 16 triliun Bu, sudah berinvestasi di situ dan kita akan dorong terus itu. Lalu Batam ada Pemko Batam, ada BP Batam. Dan Batam itu lokomotif ekonominya Kepri. Jadi jembatan ini memang sangat penting untuk mempermudah intensitas kegiatan di dua wilayah ini khususnya. Kemudian yang kedua, jembatan ini Ibu, kemarin di kala situasi normal, kunjungan turis mancanegara kita 2 tahun yang lalu pernah mencapai 3 juta kunjungan wisatawan. Nomor urut kedua setelah Bali. Dan itu 2.800.000 plus minus itu datang ke Bintan dan ke Batam. Sisanya ke kabupaten kota lain. Nah Ibu, itu turis-turis yang dari Singapura ke Bintan, mereka 2-3 hari kembali ke Singapura. Tidak pernah menambah length of stay-nya, masa tinggalnya di Batam. Karena mereka harus mengeluarkan overhead cost-nya yang tinggi. Harus nyebrang laut, harus dengan kendaraan. Begitu juga sebaliknya yang dari Singapura ke Batam, mereka tidak menambah length of stay-nya di Bintan. Mereka kembali ke Singapura. Kalau jembatan ini nanti terwujud, saya kira sebagian besar mereka pasti menambah length of stay-nya karena aksesibilitas Bintan Batam itu lebih lancar dan lebih mudah serta murah. Nah kemudian Bu, Pulau Bintan ini selama ini buffer zone-nya Batam. Buffer zone dari sisi akses untuk hasil pertanian. Pulau Bintan, di masa dulu saya jadi Bupati Bintan 2 periode, itu kita 1 hari menghasilkan sayur dan buah itu rata-rata 80-100 ton. Dan 65-70% pasarnya memang di Batam. Nah di masa lalu petani Bu sangat sulit untuk mengakses hasil pertaniannya langsung ke Batam karena sekali lagi overhead cost-nya tinggi. Mereka harus naik roro, turun naik, ini dan itu. Kalau jembatan ini ada, insya Allah memudahkan itu. Prediksi kita 5-10 tahun lagi Bu, karena perkembangan Batam ke depan, saya yakin Batam sudah kesulitan air. Maka satu-satunya sumber air yang bisa terakses ke Batam mesti dari Bintan. Bahkan pemerintah pusat sudah kemarin mencanangkan rencana pembangunan dam Busung ya. Ada rencana swasta juga mau mengembangkan dam Teluk Bintan. Dam Busung itu kapasitasnya sampai 45 meter kubik per detik itu. Maka kalau ada jembatan, mungkin ada space juga yang bisa nanti kita gunakan untuk menempelkan itu pipa air dari Bintan ke Batam gitu. Sekarang Bu, Bintan itu Batam sebagian kebutuhan listrik di Bintan, interkoneksi listriknya dari Batam. Kabel optik di bawah laut. Karena jaraknya jauh, itu sering on off dia. Maka ke depan kalau ada jembatan, mereka bisa nambah 1 kabel alternatif nempel di jembatan, Bu. Agar supaya kekuatan listrik di Bintan ini bisa menjamin nanti perkembangan investasi yang walaupun situasi COVID, saya berikan Ibu catatan, perkembangan investasi yang sedang ongoing proses di Bintan dan Batam ini masih cukup kuat Bu, insya Allah. Tinggal nunggu waktu, itu kalau mereka nanti berproduksi, mereka ekspor, maka neraca perdagangan kita akan terdukung itu. Kemudian Bu, hari ini, setiap hari Bu, truk-truk itu tidak sedikit tuh Bu, membawa gas itu dari Batam ke Bintan. Selain resistensinya cukup besar, kemudian juga harga jual di Bintan itu jadi sedikit head-nya tinggi gitu. Nah, kalau ada jembatan kemungkinan tak perlu kita buat terminal gas di Bintan, tapi cukup aksesnya melalui jembatan dan melalui pipa gas. Jadi memang sekali lagi Bu, kita ingin sampaikan bahwa jembatan ini benar-benar menjadi lokomotif ekonomi kita ke depan.
Selain itu tentu ini jadi ikon pariwisata. Saya nggak tahu kebenarannya Bu ya, 2 kali saya dengar channel News Asia itu memberitakan bahwa Singapura kalau kita membangun jembatan ini ada kemungkinan dia bangun terowongan di bawah laut itu dari Terminal 5 Changi Airport ke Batam. Mereka mungkin tak bangun jembatan mengantisipasi jangan kendaraan-kendaraan kita mungkin masuk Singapura. Mereka mungkin pakai train itu. Nah itu mungkin saja gitu ya. Maka itu mesti kita dorong. Yang tidak kalah pentingnya terakhir Ibu Direktur, Provinsi Kepri ini menyumbang suara kemenangan Pak Jokowi Pak, salah satu provinsi ini. Itu juga karena jembatan yang Pak Jokowi sampaikan di Batam secara terbuka. Jadi hari ini masyarakat tuh selalu nanya sama kita kapan. Nah insya Allah terima kasih Bu. Nah untuk concern ini Bu, saya sangat concern. Maka urusan-urusan nanti yang menjadi tanggung jawab kami yang belum terselesaikan, saya akan pimpin ini langsung. Intinya, kalau memang timeline kita itu akhir 2021 ini start, saya akan beresin urusan-urusan di bawah yang belum. AMDAL kan ini sedang proses lelang, November selesai. Pembebasan lahan sebagian. Nanti saya akan turun langsung Bu, bahas itu, dan di perubahan itu menjadi prioritas kita pertama untuk membayar itu. Pokoknya urusan pembebasan lahan, urusan AMDAL nanti kita beresin. Nah kita mohon bantuan Ibu hari ini sepakati aja mungkin yang ketinggian itu untuk menjamin arus transportasi kapal-kapal BTNI apa semua aman. Saya kira mungkin itu Bu, tambahan-tambahan referensi kalau nanti Ibu ketemu Pak Menteri atau Pak Dirjen bisa sampaikan bahwa ini luar biasa. Jadi ikon pariwisata Indonesia yang sangat hebat karena ini jembatan terpanjang dan disiarkan terus di Singapura. Indonesian will be build the longest bridge in Indonesia in Bintan to Batam katanya. Bu, mudah-mudahan dengan semangat baru kita semua nih, teman-teman juga di Pemprov nih semangat, saya akan fasilitasi langsung urusan jembatan ini karena ini memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kepri. Terima kasih Bu Direktur dan teman-teman yang lain peserta rapat. Sementara itu saja dulu. Selamat pagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.